sini akan mempresentasikan terkait tugas pembelajaran mata kuliah praktek komputer akuntansi yang beranggotakan saya sendiri, Febira Yusnisa Pratama, dengan NPM 203209040. Saya Airis Isaada dengan NPM 203209103. Saya Mukmira Adisa Ramadhani dengan NPM 203209048. Saya Cynthia Musa Putri dengan NPM 203209066. Pertama, buka dulu buku mahir terkait dengan perusahaan PT Manunggal, di mana perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto, nomor 140 Medan. Perusahaan ini sudah memiliki NPWP dan juga NPPKP dan tanggal pengukuhan PKP-nya pada tahun 2012. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan terkait dengan data Excel, yaitu yang pertama ada COA. Berikut adalah tampilan terkait dengan data COA dari perusahaan PT Manunggal. Selanjutnya yang kedua yaitu ada daftar pelanggan yang terdiri dari Benua Jaya, Serasi, Angel, dan juga Kencana. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada daftar pemasok yang terdiri dari PT Nusa Indah, Dian Persada, dan juga Mekar Nusa Dua. Selanjutnya yang keempat yaitu ada daftar barang persediaan yang terdiri dari Samsung Galaxy Frame dan juga Galaxy V. Yang kelima ada tipe aset tetap pajak. Lalu yang keenam ada tipe aset tetap. Terdiri dari tanah, gedung, peralatan, dan juga kendaraan. Lalu yang ketujuh ada daftar aset tetap. Selanjutnya yaitu buka dulu aplikasi Accurate. Langkah pertama yaitu klik data perusahaan baru, selanjutnya pilih lokasi penyimpanan dan juga beri nama. Di sini klik Dispatch, lalu klik dokumen, tugas UAS. Lalu untuk nama filenya yaitu tugas UAS Accurate PT Manunggal. Lalu pilih create, selanjutnya klik OK, dan tunggu sampai ada tampilan memasukkan password. Setelah itu akan muncul seperti ini, masukkan kata kuncinya seperti pengguna, yaitu supervisor. Selanjutnya klik OK. Lalu di sini pilih Indonesia, selanjutnya pilih lanjut,
Pilih persiapan mahir, lalu klik lanjut. Untuk mata uang di sini, namanya masukkan rupiah dengan nilai tukar 1. Nanti akan otomatis muncul di tipe nilai tukar yaitu 1. Untuk negaranya adalah negara Indonesia dengan simbol IDR. Klik lanjut, lalu isi informasi tentang periode perusahaan, yaitu nama perusahaan PT Manunggal, alamat Jalan Gatot Subroto, nomor 140 Medan. Untuk tanggal mulai tutup bukunya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Untuk tahun fiskal, yaitu 14. Untuk default periode 1 dan juga 14. 1 di sini karena transaksi yang dilakukan yaitu pada bulan November sampai bulan Desember. Selanjutnya, klik lanjut. Informasi pajak perusahaan di sini, nama perusahaan dan alamat otomatis akan muncul. Dan untuk nomor seri faktur pajak yaitu 010.900 14.51359011. Untuk NPWP dan nomor pengukuhan PKP yaitu 06.387.251.071 dan juga 000. Untuk tanggal pengukuhan PKP yaitu pada tanggal 1 Januari 2012. Dan untuk kode cabangnya yaitu 000, jenis usaha perdagangan, KLU SPT-nya yaitu 62534. Selanjutnya klik lanjut. Lalu pada daftar akun di sini, hapus semuanya, sisakan opening balance equity dan juga retained earning. Pastikan sudah terhapus semuanya. Lalu pada akun default untuk ekuitas saldo awal, isikan opening balance equity. Lalu klik berkas. Ganti filenya, tipenya yaitu Excel. Lalu klik COA. Lalu pilih open. Setelah itu klik ambil data. Tunggu sampai datanya muncul. Di sini tahap awalnya, hapus nomor akun. Jika sudah, hapus bagian bawah. Jika ada kolom, pastikan harus dihapus terlebih dahulu. Setelah itu untuk definisi kolom, sesuaikan dengan kolom data sumber. Untuk nomor akun, yaitu nomor akun. Nama akun, sama yaitu nama akun. Untuk saldo awal, pilih saldo awal. Untuk tipe akun, pilih tipe akun dan nanti akan muncul definisikan sumber tipe akun Anda. Sini sesuaikan dengan data sumbernya. Untuk piutang, yaitu pilih akun piutang. Untuk persediaan, pilih persediaan. Untuk aktiva lainnya, pilih aktiva lainnya. Akun tetap, pilih tetap akun tetapnya. Akumulasi penyusutan, pilih akumulasi penyusutan. Sesuaikan semuanya dengan data sumber.
Untuk hutang, pilih akun hutang. Untuk ekuitas, pilih ekuitas. Dan untuk pendapatan juga pilih akun pendapatan. Untuk beban pokok penjualan di sini, pilih harga pokok penjualan. Untuk beban, pilih akun beban. Pendapatan lainnya, pilih pendapatan lain. Dan yang terakhir ada beban lainnya, pilih beban lain-lain. Selanjutnya, klik OK. Lalu untuk mata uang di sini, sesuaikan definisi sesuai dengan data sumber yaitu rupiah. Selanjutnya klik OK. Untuk pertanggal, isi saldo pertanggal. Lalu sesuaikan dengan tanggalnya jika sudah. Jika sudah sesuai formatnya, impor data. Lalu tunggu. Jika sudah muncul 66 data terimpor, klik OK. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian masukkan akun default sesuai dengan akun yang ada di kolom kiri. Untuk diskon penjualan yaitu potongan penjualan. Kemudian laba rugi terrealisir masuk ke dalam akun laba rugi terrealisir. Kemudian laba rugi tak terrealisir masuk ke dalam akun laba rugi belum terrealisir. Selanjutnya klik lanjut. Kemudian untuk syarat pembayaran sesuai dengan soalnya 2, 10, 50, kemudian enter, akan muncul nama seperti itu. Selanjutnya 1, 10, 30, enter. Diskonnya yang COD 000 semua. Kemudian untuk pajak masukkan kodenya T, kemudian untuk namanya PPN, kemudian keterangannya pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk nilainya masukkan nilai 10% sesuai soal. Untuk pajak penjualan masuk ke dalam akun PPN keluaran. Sedangkan untuk pajak pembelian masuk ke dalam akun pajak pertambahan nilai masukan. Kemudian klik lanjut. Untuk tipe pelanggan umum, selanjutnya klik lanjut. Dan di sini klik untuk mengimpor data. Diganti dahulu file type-nya menjadi Excel. Kemudian masukkan yang kedua daftar pelanggan. Habis itu ambil data. Selanjutnya isi hapus dahulu yang nama yang di atas itu, kemudian definisikan kolomnya sesuai dengan kolom data sumber. Untuk kode yaitu nomor pelanggan, kemudian nama yaitu nama pelanggan, mata uang masuk ke dalam mata uang, kemudian definisinya masuk ke rupiah. Oke, selanjutnya untuk saldo masuk ke dalam saldo awal. Untuk tanggal faktur masuk ke saldo per tanggal. Untuk nomor faktur masuk ke nomor faktur saldo awal. Sedangkan untuk pajak masuk ke pajak pertama dengan data sumbernya T masuk ke definisi ke PPN. Untuk termin masuk ke syarat. Definisinya sama seperti data sumber.
tipe pelanggannya pilih yang umum. Kalau sudah diimport data. Apabila sudah terimport, klik OK. Selanjutnya klik lanjut. Untuk pemasok mengimport dahulu. Jangan lupa file of type-nya diganti Excel terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke yang ketiga, daftar pemasok, klik open. Selanjutnya ambil data. Kemudian definisikan kolom sesuai data sumbernya. Untuk kode masuk ke nomor pemasok. Untuk nama masuk ke nama pemasok. Sedangkan untuk mata uang masuk ke mata uang, yaitu masuk ke rupiah semua. Kemudian untuk saldo masuk ke saldo awal. Untuk tanggal faktur masuk ke saldo bertanggal. Untuk nomor faktur masuk ke nomor faktur saldo awal. Untuk pajak masuk pajak kedua. Kemudian definisikan itu sesuai data sumbernya atau pilihannya itu di situ ada PPN, masukin aja. Dan untuk termin masuk ke syarat. Definisinya sesuai dengan terminnya di situ berapa. Di situ 2/10 net 50. Oke. Jangan lupa hapus yang kolom atasnya dahulu. Kemudian import data. Kalau sudah terimport, klik OK. Jika sudah, klik lanjut. Untuk selanjutnya, bagian gudang itu gudang utama, yaitu kita definisikan persediaan barang dagang. Untuk penjualan itu pendapatan penjualan barang dagang. Ini kita pilih penjualan barang dagangan. Untuk retur penjualan, kita sesuaikan akunnya yaitu retur penjualan. Diskon barang penjualan disesuaikan dengan akun potongan penjualan. Akun barang pengiriman didefinisikan akun barang terkirim. Harga pokok penjualan sesuai dengan beban pokok penjualan. Untuk retur pembelian, di sini memakai persediaan barang dagangan. Untuk akun biaya menggunakan beban angkut pembelian. Sedangkan akun barang belum ditagih, yaitu penerimaan barang belum tertagih. Selanjutnya kita klik lanjut. Untuk ini kosong. Untuk metodenya kita pakai FIFO. Selanjutnya, kita import informasi barang atau daftar barang. Kita pilih file terlebih dahulu. Kita ubah dalam bentuk Excel. Kita import daftar barang persediaan lalu open dan ambil data. Ketika sudah masuk, jangan lupa untuk hapus kolom pertama. Jika sudah dihapus, kita definisikan kolom terlebih dahulu. Untuk nomor akun, yaitu nomor barang. Untuk deskripsi, yaitu keterangan barang atau deskripsi barang. Untuk kuantitas, deskripsikan sesuai dengan kuantitas. Untuk harga per unit, didefinisikan pada def harga jual yang pertama, total harga. Selanjutnya kita definisikan pada total biaya. Untuk pajak pertama kita definisikan yaitu kode pajak penjualan. Dan untuk definisi T itu berisi PPN. Lalu klik OK. Selanjutnya pajak yang kedua kita definisikan pada kode pajak pembelian. Jika sudah menemukan, kita klik OK. Untuk kode T
itu didefinisikan pada PPN. Lalu klik OK. Selanjutnya, pada tipe barang kita definisikan barang persediaan. Untuk tipe persediaan didefinisikan pada barang jadi. Jika sudah, kita import data. Jika sudah terimport, klik OK. Selanjutnya, lanjut. Kita akan import data tipe aset tetap pajak. Pilih file terlebih dahulu. Jangan lupa untuk ganti tipe file berbentuk Excel. Kita pilih tipe aset tetap pajak, lalu klik Open. Selanjutnya, kita ambil data terlebih dahulu. Jika sudah, kita hapus kolom pertama. Kita yes. Selanjutnya, definisikan kolom. Untuk tipe aktiva tetap pajak, yaitu golongan aktiva tetap pajak. Untuk masa manfaat, kita definisikan umur ekonomis pajak. Untuk metode penyusutan, yaitu metode penyusutan pajak. Untuk metodenya, straight line method adalah metode garis lurus. Double declining method adalah metode saldo menurun. Non-depreciation, tidak terdepresiasi. Lalu klik OK. Selanjutnya, untuk metode penyusutan akan hilang. Lalu klik import data. Sudah terimport, klik OK. Setelah itu, klik lanjut. Kemudian, klik import data. Buka folder. Ganti tipe file terlebih dahulu menjadi Excel. Lalu pilih nomor 6 tipe aset tetap. Kemudian klik open. Terlebih dahulu kolom nama teratas. Selanjutnya definisikan terlebih dahulu kolom data sumber sesuai dengan nama-nama di samping. Yang pertama tipe aset aktiva tetap, yang kedua golongan aktiva tetap pajak. Yang pertama tidak disusutkan, definisikan menjadi tidak disusutkan. Yang kedua bangunan permanen menjadi bangunan permanen. Golongan 1 atau garis lurus menjadi golongan 1 garis lurus. Yang terakhir golongan 2 menjadi garis lurus. Lalu klik OK. Pastikan tanggal sesuai dengan format di atas. Lalu klik import. Lalu klik lanjut. Selanjutnya, klik import ke folder. Ganti tipe file menjadi Excel. Kemudian klik daftar aset tetap. Lalu klik open. Hapus terlebih dahulu kolom teratas. Lalu klik yes. Kemudian definisikan sesuai dengan kolom data sumber di samping sebelah kiri. Yang pertama tanah, definisikan menjadi tanah. Yang kedua bangunan, diisi bangunan atau gedung. Yang ketiga peralatan, diisi peralatan. Terakhir kendaraan, diisi kendaraan. Lalu klik OK. Yang kedua kode, kita isi dengan kode aktiva. Kemudian deskripsi, kita isi keterangan aktiva. Tanggal beli, kita isi tanggal pembelian. Tanggal pakai, tanggal pemakaian, umur atau tahun, diisi umur bulan aktiva atau tahun. Selanjutnya sumber dana, kita isi dengan sumber dana. Selanjutnya KTS diisi dengan kuantitas.
Kemudian metode penyusutan kita isi dengan metode penyusutan. Pertama, tidak disusutkan, diisi tidak terdepresiasi. Yang kedua, garis lurus, diisi dengan metode garis lurus, lalu klik OK. Selanjutnya, akumulasi aktiva diisi dengan akun aktiva, definisikan sesuai dengan data sumber di samping. Yang kedua, tanah, gedung, pilih gedung. Ketiga, peralatan, pilih peralatan. Yang terakhir, file, pilih kendaraan, lalu klik OK. Selanjutnya, akumulasi penyusutan. Kita isi dengan akun akumulasi depresiasi. Yang pertama, akumulasi penyusutan gedung, kita pilih akumulasi penyusutan gedung. Yang kedua, penyusutan peralatan, kita pilih akumulasi penyusutan peralatan. Yang terakhir, akumulasi penyusutan kendaraan, kita pilih akumulasi, lalu klik OK. Selanjutnya, akun beban depresiasi, kita pilih akun beban depresiasi, definisikan sesuai dengan data sumber di samping. Beban penyusutan gedung, klik beban penyusutan gedung. Beban penyusutan peralatan, kita isi dengan beban penyusutan peralatan. Terakhir, beban penyusutan kendaraan, kita pilih beban penyusutan kendaraan, lalu klik OK. Selanjutnya, akumulasi akun sumber dana, kita pilih dengan akun sumber dana, definisikan sesuai dengan nama di samping, lalu klik OK. Yang terakhir, intangible, kita isi dengan tidak berwujud, pilih salah, lalu klik OK. Kemudian fiskal VA, kita pilih aktiva tetap pajak, lalu pilih benar, lalu klik OK. Pastikan tanggal sesuai dengan data di samping, lalu import data, kemudian klik OK, lalu klik lanjut. Berikut adalah daftar neraca periode 2014 dengan nominal 1.773.561. Setelah itu klik lanjut, kemudian klik selesai. Selanjutnya yaitu di sini ada transaksi pertama, yaitu terkait dengan voucher kas kecil. Buka modul kas bank, lalu pilih pembayaran. Masukkan sesuai dengan soal, yaitu pilih kas kecil. Untuk nomor vouchernya itu sesuaikan dengan soal, yaitu FKK 121. Untuk cek nomornya itu dikosongi karena di soal tidak dituliskan. Untuk tanggalnya yaitu 2 Desember 2014. Dan untuk memonya yaitu pembelian perlengkapan toko. Dan pada kolom di sini itu dibayarkan kepada Toko Neo Grafika, Jalan Teuku Umar, nomor 125 Medan. Untuk nomor akun, silahkan pilih perlengkapan toko. Lalu untuk biayanya yaitu sebesar Rp800.000. Selanjutnya klik kalkulator. Jika sudah sesuai, maka klik simpan dan tutup. Lalu untuk transaksi yang kedua yaitu faktur, pilih modul penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Di sini untuk pelanggannya yaitu pilih Toko Benua Jaya. Untuk PO nomornya yaitu isikan PO BJ 12 1. Dan untuk invoice numbernya yaitu FPJ 12 1. Untuk invoice date-nya yaitu tanggalnya.
sesuaikan dengan soal yaitu pada tanggal 4 Desember 2014. Untuk ship date-nya berbeda dengan invoice date yaitu pada tanggal 2 Desember 2014. Untuk VOB-nya pilih shipping point. Untuk itemnya pilih Samsung Galaxy Frame. Kuantitasnya 20. Jumlahnya Rp800.000. Jangan lupa pilih pada pajak isikan T yaitu PPN. Selanjutnya untuk item kedua pilih Samsung Galaxy V dengan kuantitas 15 dan juga unit harganya yaitu Rp900.000. Jika sudah, jangan lupa untuk pendapatannya di sini. Toko Benua Jaya memperoleh pendapatan Rp35.000. Lalu untuk akun beban kirimnya yaitu pilih akun pendapatan angkutan, dan untuk akun piutangnya pilih piutang dagang. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Untuk dokumen ketiga di sini, pilih kas dan bank karena voucher kas kecil. Lalu setelah itu klik pembayaran. Akan muncul tampilan seperti ini. Untuk platformnya, isi kas kecil dengan nomor 111110. Voucher nomornya FKK 122 dengan tanggal 5 Desember 2014. Untuk memonya di sini yaitu pembayaran tagihan rekening telepon pada bulan November tahun 2014. Di sini harus disesuaikan dengan soal, tidak boleh berbeda. Dan dibayarkan kepada PT Telkom Jalan Sutrisno nomor 71 Medan. Untuk nomor akunnya, di sini pilih akun biaya dengan nomor 21211. Lalu jumlahnya yaitu Rp450.000. Setelah itu klik kalkulator. Jika sudah sesuai dengan total paymentnya yaitu Rp450.000, klik simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu dokumen keempat adalah bukti penerimaan kas. Di sini pilih model penjualan, lalu klik penerimaan penjualan. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini untuk tokonya pilih toko Kencana dengan nomor formulirnya yaitu sesuai dengan soal yaitu BKM 12/1. Untuk datanya yaitu pada tanggal 5 Desember 2014. Untuk banknya pilih kas bank dengan nomor 11120. Selanjutnya untuk cek nomornya yaitu B13. Untuk cek datanya yaitu pada tanggal 5 Desember 2014 sesuai dengan payment date. Dan untuk memo di sini adalah sesuai dengan soal yaitu pelunasan faktur SPJ 11112. Setelah itu centang pada kolom bayar. Jika sudah dicentang, klik sebelahnya yaitu total diskon. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk informasi diskon di sini, nilai fakturnya adalah 17.600.000 dengan syarat pembayarannya 2/10 N/50 dan diskon anjurannya yaitu 352.000. Jumlah diskon di sini seharusnya yaitu Rp160.000.
jadi tidak minus. Dia bernilai positif. Dan untuk akun diskonnya, cari potongan penjualan. Setelah itu pilih OK. Jika sudah, pilih kalkulator. Jika sudah sesuai hasilnya, klik simpan dan tutup. Dan untuk dokumen kelima di sini adalah faktur. Pilih modul pembelian. Lalu pilih toko PT Nusa Indah dengan invoice note-nya. Maaf, dengan invoice number-nya yaitu NP2 12 dan invoice date-nya yaitu sesuai dengan soal 5 Desember 2014. Jangan lupa juga ganti nomor formulirnya menjadi 001 12. Dan untuk ship date-nya yaitu sesuai dengan invoice date yaitu pada tanggal 5 Desember 2014. Untuk terminnya 2/10N/50. FUB-nya yaitu memilih shipping point. Setelah itu klik item. Di sini pilih Samsung Galaxy Frame dengan kuantitasnya sebesar 18. Dengan kuantitasnya yaitu sebesar 18. Jumlahnya 18. Terus untuk harganya itu Rp15.000. Maaf, dengan jumlah harganya itu Rp500.000. Nanti akan muncul jumlahnya sebesar 9 juta. Terus yang kedua, pilih Samsung Galaxy V dengan jumlah kuantitasnya itu 10. Terus untuk harganya, harga per unitnya di sini itu 600.000 sehingga jumlahnya ada 6 juta rupiah. Klik kalkulator. Jika sudah sesuai, akan muncul subtotalnya yaitu 15 juta rupiah. Di sini isikan terlebih dahulu nomor FP yaitu 010.900 garing 14.4136 7012. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Selanjutnya yang keenam yaitu bukti memorial. Di sini klik pembelian lalu muncul seperti ini. Untuk tokonya pilih, untuk perusahaannya pilih PT Nusa Indah. Untuk retur nomornya yaitu BM121 dan untuk tanggalnya yaitu pada tanggal 5 Desember 2014. Di sini jangan lupa untuk mengisikan invoice nomornya yaitu NP212, centang pemasok kena pajak. Jangan lupa tahun fiskalnya juga pada tanggal 5 Desember 2014. Untuk itemnya di sini, pilih Samsung Galaxy Frame. Akan muncul seperti ini. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Pilih no. Kuantitasnya yaitu 2 dengan jumlah Rp500.000 dan hasilnya 1 juta. Selanjutnya untuk Galaxy V juga sama tata caranya. Jika sudah terisi, isikan deskripsi, yaitu deskripsinya adalah berdasarkan nota retur RN312.
Total returnnya adalah Rp2.420.000. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Nanti akan muncul informasi seperti ini, klik OK. Dokumen ke-7 voucher kas kecil berarti masuk ke modul kas dan bank, bagian pembayaran. Platformnya kas kecil karena voucher kas kecil. Untuk voucher numbernya PKK 123 tanggalnya 7 Desember 2014. Maaf, itu ada sedikit ralat untuk tanggalnya. Selanjutnya memonya yaitu pembayaran tagihan listrik bulan November 2014. Kemudian dibayarkan ke PT PLN. Selanjutnya kita masukkan akunnya, yaitu masuk ke dalam akun utang biaya. Nah, jumlah 150.000 dan enter. Selanjutnya klik kalkulator. Apabila sudah sesuai, maka simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke dokumen ke-8. Itu voucher kas kecil sama, yaitu di modul kas dan bank bagian pembayaran. Untuk platformnya kas kecil, voucher numbernya PKK 124 tanggal 8 Desember 2014. Memonya pembayaran tagihan bank. Dan dibayarkan ke PDAM. Selanjutnya kita pilih akunnya. Akunnya masuk ke utang biaya dengan jumlah Rp475.000. Selanjutnya klik kalkulatornya. Apabila sudah sesuai dengan dokumen yang ada di soal, selanjutnya simpan dan tutup. Selanjutnya dokumen ke-9 yaitu faktur masuk ke penjualan, kemudian bagian faktur penjualan. Untuk pelanggannya yaitu toko serasi dengan PO numbernya 010, untuk invoice numbernya FPJ 12-2, invoice date-nya yaitu 9 Desember 2014, untuk ship date-nya yaitu 8 Desember 2014. OB-nya pakai shipping point. Untuk itemnya yaitu Samsung Galaxy Fan dengan kuantitas 8 dengan unit price-nya 800.000. Kemudian kita enter saja. Yang kedua ada Samsung Galaxy Fan dengan kuantitas 8 untuk unit price-nya yaitu Rp900.000. Dan kita enter saja. Dan masukkan beban pengangkutannya yaitu Rp150.000. Selanjutnya kalau sudah benar, simpan dan tutup. Dan dokumen ke-10 yaitu bukti pengeluaran kas masuk ke modul pembelian, bagian pembayaran pembelian. Untuk vendornya ke PT Dian Persada dengan form numbernya PK 12-1 tanggal 9 Desember 2014. Dan untuk banknya masuk ke kas bank. Memonya pelunasan faktur LIJ 14. Untuk cek numbernya yaitu C12-1, cek tanggal ceknya 10 Desember 2014. Dan centang aja yang bagian bayar, kemudian klik kanan, itu masuk ke informasi diskon. Untuk jumlah diskonnya yaitu 660.000.
akun diskonnya masuk ke akun potongan pembelian, kemudian klik OK. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah saldonya sudah sesuai dengan yang ada di soal. Kalau belum, jika sudah sesuai, klik simpan dan tutup. Dan dokumen ke-11 yaitu nota kontan. Modul penjualan masuk ke sama seperti yang tadi. Untuk pelanggannya itu karena konten belum ada, jadi kita membuat pelanggan baru. Nomor pelanggannya 0005. Kemudian nama pelanggannya kontan. Jika sudah masuk ke termin, untuk terminnya bagian COD. Penjualannya masuk ke pajak pertambahan nilai dan klik OK. Untuk PO numbernya itu 0, kemudian invoice numbernya itu NK121, invoice date-nya 9 Desember 2014. Untuk ship date-nya 9 Desember 2014 karena COD jadi dilakukan hari yang sama. FOB-nya pakai shipping point. Dan untuk itemnya yaitu Samsung Galaxy Frame dengan kuantitas 6, unit price-nya 800.000 dan klik enter. Selanjutnya yang kedua Samsung Galaxy V dengan kuantitas 10, unit price-nya 900.000 dan klik enter. Dan jasa pengirimannya yaitu Rp135.000 dan terdapat diskon 2%. Kita mengisi nomor faktur pajaknya dulu sesuai yang ada di soal. Selanjutnya baru klik yang bagian diskon 2%. Itu nggak kelihatan karena ini dibagi dua ya layarnya. Jika sudah sesuai, kita klik bayar. Form numbernya kita isi NK121. Untuk tanggalnya 9 Desember 2014. Checkpoint numbernya sudah, tidak ada checkpoint numbernya. Dan check date-nya 9 Desember. Jika sudah, simpan dan tutup jika sudah sesuai. Dan akan muncul tulisan paid karena itu nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan karena ini layarnya dibelah juga. Itu simpan dan tutup. Dan dokumen ke-12 yaitu bukti pengeluaran kas masuk ke modul kas dan bank. Oh maaf, ada salah. Itu harusnya masuk ke bukti jurnal umum di modul besar. Untuk voucher numbernya yaitu PKK 12.2. Untuk tanggalnya yaitu 10 Desember 2014. Deskripsinya yaitu pengisian kas kecil masuk ke akun kas kecil dengan jumlah Rp2.475.000 dan klik enter. Kemudian masukkan lagi akunnya, akun kas bank, masuk ke kredit. Sudah enter. Jika sudah sesuai debit kreditnya, kita cek dahulu, kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya dokumen ke-13 yaitu bukti penerimaan kas.
Ini masuk ke modul daftar aktiva tetap. Bagian kendaraan. Itu klik saja. Terus itu klik yang konfirmasi penghentian aktiva tetap itu. Untuk tanggal penghentiannya 11 Desember 2014. Dan akun tambah atau hilangnya tuh masuk ke laba rugi penjualan aset tetap yang kendaraan. Untuk kuantitasnya yaitu 1. Dan itu centang bagian penjualan aktiva dengan harga aktiva 49 juta rupiah. Untuk akunnya masuk ke kas bank. Selanjutnya klik ya. Dan akan muncul tulisan dihentikan. Sudah. Kita cek terlebih dahulu apabila sesuai dengan soal, maka simpan dan tutup. Nah itu di close saja nggak apa-apa. Kemudian kita ke dokumen 14, itu bukti penerimaan kas. Masuk ke modul penjualan bagian penerimaan penjualan. Tuh reserve formnya tuh dari toko reservasi ya. Untuk form nomornya PKM 12. Nah, payment date-nya yaitu 12 Desember 2014. Dengan check number-nya yaitu KC9. Check date-nya yaitu 12 Desember 2014. Dan untuk memonya yaitu pelunasan faktur FPJ 1112. Dan centang yang bagian FPJ 11 itu karena kita hanya melunasi faktur yang itu. Dan klik kalkulatornya. Jika sudah sesuai 16.500.000, maka klik simpan dan tutup. Baik, selanjutnya untuk dokumen ke-15, bukti pengeluaran kas, kita akan masuk kas bank bagian pembayaran. Kita pilih kas bank, isikan voucher number BKK 12 strip 3, CQ numbernya C12 strip 3 dengan tanggal 13 bulan 12 2014 dengan memo pembayaran PPN masa bulan November dan PPh karyawan dibayarkan kepada kas negara. Kita isikan akun yang mempengaruhi, yaitu PPN keluaran sebesar 8.500.000. Yang kedua, mempengaruhi PPN masukan atau pajak pertambahan nilai masukan senilai 4 juta berada di kredit atau di minus. Yang ketiga, mempengaruhi akun utang PPh atau utang pajak penghasilan sebesar 125.000. Jangan lupa di enter. Setelah itu klik kalkulator agar saldo sama. Selanjutnya simpan dan tutup. Selanjutnya ada dokumen ke-16 yaitu faktur. Faktur kita melakukan pembelian dari vendor Dian Persada dengan form number 032 dengan invoice number LI4-12 dengan invoice date 13 Desember 2014. Tip date-nya juga sama, 13 Desember 2014. Terdapat FOB shipping point
dengan term 2/10N50. Sekarang kita pilih barang. Yang pertama ada Samsung Galaxy Fam berjumlah 22 kuantitas dengan harga per pieces-nya 600.000. Enter. Kita masukkan barang yang kedua, yaitu Samsung Galaxy V berjumlah 20 pieces dengan unit price 600.000 juga. Jangan lupa di enter. Ketika sudah masuk, jumlahnya 27.720. Kita isikan juga nomor faktur pajak yang tertera di bukti dokumen, yaitu 01.900-14-212-57222. Jangan lupa untuk di deskripsinya terdapat denda keterlambatan sebesar 1%. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Selanjutnya, dokumen ke-17 terdapat faktur kopi, yaitu melakukan penjualan. Penjualan kepada toko Angel dengan PO number 012, invoice number FPJ 123, dengan invoice date 14 Desember 2014. Tip date-nya juga sama, 14 Desember 2014. Untuk termin sudah sesuai 1/10N/30 dengan FOB shipping point. Selanjutnya kita masukkan item. Yang pertama, Samsung Galaxy Fam dengan kuantitas 10 pieces. Unit price-nya sebesar 800.000. Kita enter. Masukkan barang yang kedua, yaitu Samsung Galaxy V dengan unit price-nya 10 pieces dengan harga 900.000. Jangan lupa di enter. Kita sudah masuk semua, bertotal 18.845.000. Masukkan untuk pendapatan angkut, yaitu 145.000. Jangan lupa masukkan nomor faktur pajak, yaitu 010.14-513-59014. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Selanjutnya, dokumen yang ke-18, yaitu voucher kas kecil. Kita masuk modul kas bank bagian pembayaran. Kita membayar melalui dana kas kecil dengan voucher number VKK 12-5. Takeaway numbernya tidak ada, dengan data 16 Desember 2014. Untuk memo kita isikan pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Jika sudah, kita isikan dibayarkan kepada bengkel elektrik Santo. Selanjutnya, isikan akun yang mempengaruhi jurnal tersebut, yaitu beban pemeliharaan dan reparasi sebesar 550.000. Di enter, lalu klik kalkulator agar jumlah sama. Selanjutnya simpan dan tutup. Selanjutnya adalah dokumen 19, yaitu bukti pengeluaran kas. Kita masuk pada modul pembelian, pembayaran pembelian. Untuk pembayarannya kita ke PT Nusa Indah dengan form number PKK 124, payment date 20 Desember 2014. Untuk memonya, pelunasan faktur NP811.
Untuk checkaway numbernya kita isikan C12-4 dengan checkaway date-nya 20 Desember 2014. Untuk bayar kita klik pada NP811, kita klik informasi diskon pada payment amount, kita isikan minus 230.000 dengan akun diskon berupa beban denda. Mengapa beban denda? Karena kita melakukan keterlambatan pembayaran dengan tanggal yang sudah ditentukan. Lalu klik OK. Jika sudah akan muncul diskon amount. Lalu klik on. Jika sudah sesuai dengan transaksi di soal, simpan dan tutup. Selanjutnya, dokumen yang ke-20 yaitu ke sales invoice kepada Toko Kencana dengan PO number 0110, invoice numbernya FPC 124 dengan invoice date 20/12/2014, ship date-nya juga sama 20/12/2014, FOB shipping point. Untuk itemnya Samsung Galaxy Frame berjumlah 15 dengan unit price-nya 800.000. Kita enter, masukkan barang yang kedua yaitu Samsung Galaxy V sebanyak 10 pieces, unit per price-nya 1 juta. Lalu kita enter, masukkan pendapatan angkut 35.000. Masukkan nomor faktur pajak yaitu 010.900.14.513.59015. Selanjutnya simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu dokumen 21. Klik modul penjualan lalu retur penjualan. Kemudian pilih customer yaitu Toko Kencana. Ketikkan nomor seri BMM 12/2, kemudian tanggal transaksi yaitu 25 Desember 2014. Kemudian isikan tanggal fiskal sama seperti tanggal transaksi 25 Desember 2014. Kemudian pilih sales invoice number, ketikkan deskripsi, nota retur RN P5/12. Kemudian isi item description dengan Samsung Galaxy Frame. Ikan quantity 1, unit price 800.000. Jangan lupa ketik pajak T, lalu simpan dan tutup. Kemudian dokumen 22, modul kas dan bank, lalu klik pembayaran. Back from, pilih kas bank dengan nomor voucher BKK 12/5. Kemudian tanggal transaksi 25 Desember 2002. Nomor checkaway C12-5 dengan memo angsuran pinjaman yang dibayarkan kepada Bank BNI 46. Lalu pilih nama akun utang Bank BNI 46 senilai Rp9.849.682. Kemudian isi kembali nama akun,
beban bunga. Senilai Rp1.150.318. Kemudian klik kalkulator agar nominal seimbang dengan total payment. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya dokumen 23, klik modul pembelian, kemudian pilih pembayaran. Klik paid from, kas dan bank. Lalu nomor voucher BKK 12-6, nomor cek C12-6, kemudian tanggal transaksi 30 Desember 2014. Dengan memo pembayaran gaji karyawan. Dibayarkan kepada karyawan. Lalu pilih nama akun, beban gaji dan upah senilai Rp13.250.000. Kemudian pilih akun kembali, utang pajak penghasilan. Senilai Rp116.200. Kemudian masukkan kembali akun piutang karyawan senilai min Rp500.000. Lalu klik kalkulator agar total payment sama dengan total amount. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya dokumen 24. Pilih kas dan bank, lalu klik pembayaran. Paid from, pilih kas bank. Lalu isikan nomor voucher BKK 12-7 dengan nomor cek C12-7, tanggal transaksi 30 Desember 2014 dengan memo pembelian surat berharga. Bayarkan kepada PT Asia Raya. Kemudian isikan nama akun surat berharga senilai Rp18.186.000. Kemudian klik kalkulator agar saldonya seimbang. Lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya dokumen 25. Pilih paid from, klik kas dan bank. Masukkan nomor voucher BKK 12-9 dengan nomor cek C12-9. Isikan tanggal transaksi 30 Desember 2014. Lalu memo pelunasan utang kartu kredit. Dibayarkan pada bank muamalat. Masukkan nama akun utang kartu kredit senilai Rp4.200.000. Lalu klik tombol kalkulator agar saldo seimbang.
Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya ada bukti memorial. Yang pertama ada penyesuaian terkait persediaan, yaitu ada persediaan barang dagang sama dengan kartu persediaannya, artinya tidak akan ada penyesuaian. Yang kedua, persediaan perlengkapan dengan saldo akhir per 31 Desember 2014 sebesar 3 juta. Nah, di sini kita harus melihat neraca terlebih dahulu berapa saldo dari perlengkapan toko. Nah, di sini neraca saldo klasik sudah menunjukkan bahwa saldo dari perlengkapan toko sebesar 7.600.000. Sekarang kita lakukan penyesuaian. Membuka modul buku besar, bukti jurnal umum. Kita isikan voucher numbernya yaitu BM12-02 dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan deskripsi penyesuaian perlengkapan. Untuk akun yang mempengaruhi yang didebit ada beban perlengkapan dengan saldo debit sebesar 4.600.000, yang dikredit mempengaruhi perlengkapan toko. Jangan lupa untuk di-enter agar debit kredit seimbang. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Untuk penyesuaian yang kedua ada rekening koran per 31 Desember 2014 dengan saldo kas di bank sebesar Rp178.243.150 disebabkan dengan transaksi pendapatan dan beban. Di sini kita buka kas dan bank. Bagian rekonsiliasi, kita isikan akun banknya kas bank. Kita isikan saldo rekening koran sebesar 178.243.150. Tanggal rekonsiliasi 31 Desember 2014. Di sini kita checklist keseluruhan transaksi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah terdapat selisih. Ternyata terdapat selisih sebesar 6.270.000, maka diperlukan penyesuaian. Untuk rekonsiliasi yang pertama berupa pendapatan bunga bank, maka akan kita sesuaikan melalui other deposit. Kita pilih deposit melalui kas bank dengan voucher number BM12-03 dengan tanggal penyesuaian 31 Desember 2014 dengan memo penyesuaian pendapatan bunga bank. Akun yang mempengaruhi di sini pendapatan bunga dengan jumlah 6.500.000. Selanjutnya kita enter. Jangan lupa untuk klik kalkulator agar seimbang. Selanjutnya kita simpan dan tutup. Jika sudah, untuk penyesuaian yang kedua yaitu beban administrasi bank sebesar 230.000, maka kita sesuaikan melalui other payment. Kita pilih melalui kas bank dengan voucher number BK BM 12-03A dengan data 31 Desember 2014. Untuk memo kita isikan penyesuaian beban administrasi bank. Dibayarkan kepadanya tidak perlu diisi. Selanjutnya akun yang mempengaruhi yaitu beban administrasi bank sebesar 230.000.
Jangan lupa untuk klik kalkulator agar seimbang. Jika sudah, bisa kita simpan dan tutup. Jika sudah, kita ketik ulang untuk tanggal rekonsiliasi. Setelah muncul dua penyesuaian baru, kita centang. Jika sudah tidak terdapat selisih saldo, maka rekonsiliasi sudah berhasil. Bisa di save dan close. Untuk penyesuaian yang ketiga yaitu cadangan kerugian piutang sebesar 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode akuntansi. Maka kita harus mengecek neraca saldo terlebih dahulu untuk mengetahui saldo piutang dagang yaitu 112.895.000 yang akan kita sesuaikan dari 5%. Untuk vouchernya yaitu BM 1204 dengan data 31 Desember 2014 dengan deskripsi penyesuaian kerugian piutang. Jika sudah, untuk akunnya kita isikan. Yang pertama, mempengaruhi beban kerugian piutang sebesar 1.644.750 rupiah. Yang kedua, ada mempengaruhi cadangan kerugian piutang. Saldo ini didapatkan dari saldo piutang dikali 5% dan dikurangi saldo cadangan kerugian piutang yang tersedia di saldo kredit sebesar 4 juta. Selanjutnya, simpan dan tutup. Ketika kita simpan dan baru, akan muncul tampilan yang sama dengan voucher number yang sudah muncul BM 1205. Di sini kita akan menyesuaikan prepaid rent atau sewa dibayar di muka dengan data 31 Desember 2014. Untuk deskripsiannya, penyesuaian sewa dibayar di muka. Untuk akun yang dipengaruhi, yang pertama di debit ada beban sewa, berada di debit sebesar 850.000 sesuai yang terpakai pada bulan Desember 2014. Untuk kreditnya kita mengurangi saldo prepaid rent atau sewa dibayar di muka sebesar 850.000 di posisi kredit. Ketika debit dan kredit sudah seimbang, maka bisa simpan dan baru untuk penyesuaian selanjutnya. Untuk penyesuaian selanjutnya yaitu BM 1206 dengan data 31 Desember 2014 dengan deskripsi penyesuaian asuransi dibayar di muka. Untuk akun numbernya mempengaruhi beban asuransi di debit sebesar 2 juta dan mempengaruhi mengurangi prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 2 juta. Jangan lupa di enter agar posisi debit kredit seimbang. Jika sudah, bisa untuk simpan dan tutup. Untuk penyesuaian yang selanjutnya yaitu penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan. Lakukan proses akhir bulan, jadi tidak perlu mengentri jurnal voucher, kita cukup masuk pada daftar aktivitas
kita pilih pada periodik dan proses akhir bulan. Untuk periodenya bulan, kita pilih pada bulan Desember. Untuk tahunnya, kita pilih 2014. Jika sudah, kita pastikan nilainya rupiah dengan nilai tukar 1. Kita klik OK. Proses akhir bulan telah selesai, berarti sudah melakukan penyesuaian secara langsung. Selanjutnya, penyesuaian yang ke-8 yaitu BM128 dengan voucher numbernya. Datanya 31 Desember 2014 dengan deskripsi penyesuaian hutang biaya. Maka di sini kita mempengaruhi beban listrik di sebelah debit, beban telepon air dan listrik di sebelah debit dengan sejumlah 1.500.000, dan di kredit kita mempengaruhi hutang biaya di mana bertambah di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Jangan lupa di enter agar seimbang antara debit dan kredit. Setelah itu kita simpan dan tutup. Untuk penyesuaian terakhir yaitu menghitung PPh badan bulan Desember 2014 yang akan dibayarkan bulan Januari 2015 dengan persentase 1% dari peredaran bruto. Maka kita cek untuk laporan laba rugi terlebih dahulu untuk melihat peredaran bruto pada bulan Desember. Untuk peredaran bruto pada bulan Desember, yaitu jumlah pendapatan bersih senilai 95.164.000. Nah, ini bisa kita lihat laba rugi sebelum pajak. Kita hitung terlebih dahulu untuk masuk ke buku besar pada buku jurnal umum. Dengan voucher number BM1209, datanya 31 Desember 2014 dengan deskripsi PPh badan, maka mempengaruhi yaitu beban pajak penghasilan badan sejumlah Rp951.640. Yang kredit mempengaruhi utang pajak penghasilan yang bertambah di posisi kredit. Jangan lupa untuk di enter agar debit dan kredit seimbang. Jika sudah, bisa kita simpan dan tutup karena sudah penyesuaian terakhir. Sudah, mari kita cek laporan laba rugi secara ulang untuk melihat hasil terakhir atau laba setelah pajak. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul laba rugi standar dengan laba rugi bersih setelah pajak Rp3.367.292. Jika sudah, bisa kita simpan bentuk filenya PDF. Kita klik OK. Kita simpan dengan file nama laporan laba rugi PT Manunggal.
simpan. Selanjutnya kita buka neraca saldo standar dengan pertanggal 31 Desember 2014. Selanjutnya klik OK. Maka muncul laporan neraca standar pertanggal 31 Desember 2014, bisa kita simpan dengan format sama PDF dengan nama laporan posisi keuangan PT Manunggal. Kita klik save. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa